Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Katria Meirani Putri. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara penentuan karakterisasi sifat mekanik dari suatu material menggunakan kurva stress strain. Nah, sebelum kita membuat kurvanya, kita bahas sedikit dulu yuk, apa sih karakterisasi sifat mekanik itu. Nah, sifat mekanik material menunjukkan hubungan antar gaya dan respon perubahan suatu material terhadap gaya tersebut. Uji mekanik yang dipilih sangat bergantung pada penggunaan material yang diuji. Karakteristik mekanik suatu material bergantung pada jenis ikatan dan strukturnya. Tipe pembebanan pada material ada 4, yaitu tarik atau tekanan, torsi, geser, dan tekuk. Kemampuan suatu material untuk menahan beban statik dapat diketahui dengan melakukan uji tarik dan uji tekan. Uji tarik merupakan cara karakterisasi untuk mengetahui kemampuan material tenaga tarikan. Dapat dilihat pada gambar kurva di samping. Ini merupakan kurva stress strain, di mana nanti hasil kurvanya itu dapat kita tentukan sifat mekaniknya. Nah, dari hasil kurva ini, seperti contoh ini, dapat kita tentukan di mana nilai titik A merupakan batas proporsional, titik B adalah batas elastisnya, titik C dan D merupakan titik luluh dari material tersebut, titik E merupakan titik maksimum, dan F merupakan titik putusnya. Nah, sifat mekanik material tuh dapat kita lihat pada gambar di sini. Yang pertama adalah lunak dan lemah, dapat dilihat hasil grafiknya seperti ini. Kemudian keras dan tegas, seperti hasil grafiknya seperti ini ke atas. Dan lunak dan ulet, hasil grafiknya seperti ini. Nah, kemudian keras dan kuat, hasil grafiknya seperti ini. Keras dan ulet, hasil grafiknya seperti ini. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan deformasi. Apa sih deformasi? Deformasi adalah perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek karena sebuah diterapkan gaya atau perubahan suhu. Deformasi ada 2, ada deformasi elastik dan deformasi plastik. Deformasi elastik, material masih dapat kembali ke bentuk semula jika gaya tarik pada material dihilangkan. Jadi deformasi elastik bersifat dapat balik atau reversible. Deformasi elastik terjadi sebelum material mencapai titik luluhnya. Nah, sedangkan deformasi plastik adalah material tidak dapat kembali ke bentuk semula walaupun setelah gayanya dihilangkan. Sehingga deformasi plastik ini termasuk pada deformasi tidak dapat balik atau irreversible. Adapun derajat kelenturan dan kelentingan. Derajat kelentingan adalah kapasitas bahan dalam menyerap energi dalam fase deformasi elastis. Sedangkan derajat kelenturan adalah kapasitas suatu bahan dalam menyerap energi dalam fase deformasi plastis sebelum bahan tersebut putus. Nah, itu saja. Kemudian kita lanjut ke tutorialnya. Nah, sekarang kita akan menentukan atau membuat kurva stress strain-nya itu, dimana di sini saya sudah mempunyai data regangan dan tegangannya. Jika teman-teman masih mempunyai data mentahan atau belum tegangan dan regangan, teman-teman bisa menentukan data mentahan teman-teman menggunakan rumus yang ini. Merupakan ini rumus tegangannya dan ini rumus regangannya. Kemudian karena saya sudah mempunyai hasil data regangan dan tegangannya, jadi saya langsung aja ke pembuatan kurvanya. Cuma kita blok dulu dua-duanya, kemudian kita buat kurva ini dengan yang ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan kurva stress strain-nya. Kita ganti dulu ini. Jadi kurva stress strain. Nah, dapat kita asumsikan dari hasil data yang sini itu dapat saya asumsikan bahwa sifat material polimernya itu bersifat keras dan liat karena material yang diamati ini mampu menahan beban yang cukup tinggi. Dapat dilihat garis linearnya itu cukup jauh atau cukup tinggi. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari luas dari sininya karena hasil dari kurva regangan dan tegangan ini dari titik awal sampai titik akhir
akhir atau titik putusnya itu cukup besar atau cukup luas. Nah, dari sini dapat kita tentukan sifat mekaniknya, di mana nah, yang ini nih. Nilai 0,0019 merupakan batas proporsionalnya, di mana batas ini di mana tegangan dan regangan memiliki hubungan proporsional. Kemudian yang atasnya, titik atasnya itu titik 0,0021 itu merupakan batas elastisnya. Nah, batas suatu material akan kembali pada panjang semula apabila beban atau tegangan luar dihilangkan. Kemudian ada yang atasnya, yang ini 0,005 merupakan titik luluh dari suatu material itu, di mana pertambahan beban yang sama akan menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar. Kemudian ada titik maksimumnya, yang ini yang paling atas merupakan titik maksimumnya, beban mencapai nilai maksimum dari dan pada batang uji mulai mengecil penampang lokal. Titik ini juga digunakan untuk menentukan kekuatan tarik maksimum. Kemudian ada titik putus atau titik potongnya. Nah, di mana material mengalami patah dan menyatakan kekuatannya itu putus. Nah, teman-teman, jika belum paham boleh komen ya. Segitu aja tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.